Di Asia Tenggara, dua negara dengan pengaruh militer yang menonjol adalah Indonesia dan Thailand. Meski keduanya tidak sedang berkonflik, namun kekuatan militer mereka sering dibandingkan dalam hal anggaran, teknologi, dan kesiapan tempur. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan geografis yang sangat luas dan kompleks. Sementara Thailand adalah negara daratan yang terletak strategis di jantung Asia Tenggara, dekat dengan Laut Andaman dan Semenanjung Indochina. Keduanya memiliki sejarah panjang dalam pembangunan kekuatan pertahanan dan kini menjadi aktor penting dalam dinamika militer regional ASEAN. Mari kita mulai dari kekuatan dasar, jumlah personel dan anggaran. Menurut data Global Firepower 2025, Indonesia memiliki sekitar 400.000 personel aktif, termasuk 137.000 di Angkatan Darat, 68.000 di Angkatan Laut, dan 37.000 di Angkatan Udara. Jika termasuk cadangan, total kekuatan TNI bisa mencapai lebih dari 800.000 personel. Di sisi lain, Thailand memiliki sekitar 360.000 personel aktif, dengan jumlah cadangan sekitar 200.000. Dari segi anggaran, Indonesia mengalokasikan lebih dari US 9,3 miliar untuk pertahanan pada 2025, sedangkan Thailand sekitar US 6,2 miliar. Meski selisihnya tidak terlalu besar, Indonesia memiliki kebutuhan pengamanan yang lebih luas karena letak geografisnya yang tersebar. Di darat, Indonesia memiliki kekuatan tank dan kendaraan tempur yang cukup beragam. Di antaranya tank Leopard 2 RI, tank ringan AMX-13, dan Panzer Anoa produksi dalam negeri. TNI AD juga didukung oleh artileri berat seperti Caesar 155 mm, Astros 2 MLRS, dan mortir kaliber besar. Sementara Angkatan Darat Thailand memiliki jumlah tank lebih banyak, termasuk MBT VT-4 buatan Cina, Oplot buatan Ukraina, dan T-84. Thailand juga mengoperasikan artileri swagrak modern, serta sistem rudal anti-tank seperti Javelin dan Spike. Namun dalam hal mobilitas di medan tropis dan jungle warfare, TNI memiliki pengalaman tempur yang lebih luas, termasuk operasi di Papua, Kalimantan, dan Aceh. Di lautan, Indonesia jelas unggul dari segi skala. TNI Angkatan Laut memiliki lebih dari 150 kapal perang berbagai jenis, termasuk frigat kelas Marta Dinata, korvet Sigma, kapal selam kelas Nagapasa, dan ratusan kapal patroli cepat. Armada ini sangat penting untuk menjaga 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, Angkatan Laut Thailand, RTN, mengoperasikan sekitar 80 kapal perang aktif, termasuk frigat kelas Narsuan, kapal serbu amfibi, dan kapal selam ringan yang akan datang dari Cina. Thailand juga memiliki kapal induk ringan HTMS Chakri Narwebet, meski jarang digunakan dan kini lebih berfungsi simbolis. Dalam hal kuantitas dan luas area operasi, TNI AL jauh lebih unggul, tetapi Thailand memiliki armada laut yang lebih modern secara teknologi pada unit-unit tertentu. Berlanjut ke udara, Thailand memiliki keunggulan dalam kualitas jet tempur. Angkatan Udara Thailand, AirTAF, mengoperasikan JAS 39 Gripen CD buatan Swedia, F-16, dan Alpha Jet. Gripen adalah pesawat generasi 45 yang dilengkapi radar AESA dan sistem peperangan elektronik mutakhir. Sementara TNI AU memiliki lebih banyak pesawat, termasuk F-16 CD, Su-27, Su-30, Hawk 200, dan T-50I Golden Eagle. Indonesia juga sedang menantikan kedatangan Rafale dan F-15X, yang akan menjadi game changer dalam beberapa tahun ke depan. Dalam hal kuantitas dan kemampuan serang mendalam, Indonesia memiliki potensi lebih besar. Namun untuk saat ini, Thailand unggul dalam integrasi sistem avionik dan kesiapan armada tempurnya. Dalam hal industri pertahanan, Indonesia memiliki PT Pindad, PT PAL, dan PT DI yang memproduksi kendaraan tempur, kapal perang, hingga pesawat angkut. Meski belum sekuat Korea Selatan atau Turki, industri pertahanan nasional Indonesia terus berkembang. Thailand juga memiliki industri militer dalam negeri, namun lebih banyak bergantung pada impor dan kerjasama asing. Dalam hal aliansi, Thailand adalah sekutu non-NATO utama Amerika Serikat, menjadikannya mitra strategis penting di kawasan. Sementara Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tetapi menjalin kerjasama pertahanan dengan banyak negara seperti Korea Selatan, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Dari sisi pengalaman, Indonesia lebih banyak terlibat dalam operasi tempur internal dan operasi penjaga perdamaian di luar negeri.
TNI memiliki rekam jejak panjang dalam konflik di Aceh, Timur Timur, Papua, dan operasi gabungan internasional. Thailand juga memiliki pengalaman dalam menghadapi pemberontakan di wilayah selatan dan misi bantuan bencana. Kedua negara kini fokus pada modernisasi militer 2025-2030. Indonesia menargetkan menjadi kekuatan maritim regional, sementara Thailand memperkuat interoperabilitas militer dengan negara-negara barat dan memperbarui armada udaranya. Jadi, siapa lebih unggul? Dalam hal skala, jumlah personel, dan kehadiran di laut, Indonesia lebih dominan. Namun dalam kualitas teknologi udara dan aliansi strategis, Thailand punya keunggulan tersendiri. Keduanya memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara, dan masing-masing mengembangkan kekuatan sesuai dengan kebutuhan geografis dan geopolitik nasional mereka. Alih-alih bersaing, kerjasama militer Indonesia dan Thailand justru bisa memperkuat pertahanan regional ASEAN di masa depan.